Halo, tes tes. Halo, denger nggak ya? Oke, kita tunggu dokter Rucita join ya. Halo, dokter Rucita. Ya, halo, selamat siang. Ya, siang dok. Dok, kita mulai ya dok, IG Live siang hari ini. Oke, Oke ya. Assalamualaikum maaf ya, warahmatullahi jadi wabarakatuh. terlambat nih Selamat memulai siang IG-nya. teman-teman. Ya, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah join di IG Live siang hari ini bersama Dokter Rucita, dokter spesialis mata dari NLC. Dan siang hari ini kita mau bahas tentang fun fact tentang lasik ya dok, atau fakta-fakta menarik tentang lasik. Nanti udah ada beberapa. Oh ya sebelumnya Minal mau mengingatkan nanti minggu depan hari Sabtu tanggal 4 Juni kita akan ada webinar konsul lasik bersama dokter Nuke spesialis mata, salah satu dokter di NLC juga.
webinarnya dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Nah, di webinar tersebut nanti akan ada banyak hadiah menarik. Jadi buat teman-teman yang belum daftar, bisa segera kepoin cara pendaftarannya di Instagram @NLC Lasik Center. Nanti ada banyak banget hadiahnya, ada voucher 5 pemeriksaan prelasik secara gratis, ada 5 voucher pemeriksaan mata dan konsultasi dokter secara gratis di NLC, dan juga ada potongan diskon untuk operasi lasiknya itu sendiri gitu. Nah, mari langsung aja ya dok, kita sapa dulu nih dokter Rucita. Selamat siang dokter Rucita. Selamat siang. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik-baik, sehat. Oke, nah ini mungkin teman-teman udah pada penasaran nih dok tentang fun fact tentang lasik. Langsung aja kita mulai dari yang pertama ya dok. Monggo, mungkin dokter Ya, Rucita bisa menyampaikan. ya, ini ada pertanyaan yang sudah terkumpul. Ini Oh ada iya. yang pertama dari, langsung jawab pertanyaan apa gimana nih? Oh, mungkin saya bacakan dulu dok ya beberapa ini. Ada fun fact, nanti sambil kita selang-seling mungkin dok sama pertanyaan yang sudah Oh, terkumpul ya. oke, oke, Oh ya, boleh. untuk buat teman-teman yang join live IG ini, monggo kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan langsung dan akan dijawab oleh dokter Cita, bisa tulis di kolom komen ya dok ya. Yang pertama nih dok, ternyata lasik itu tindakan medis yang sudah lama, maksudnya sudah ada lama dan ternyata sudah FDA approve gitu dok. FDA approve itu apa sih dok? Dari tahun 1996 ini dok. Dengar-dengar ternyata. Iya, Jadi oke, itu artinya makasih. apa sih dok sebenarnya kalau udah FDA approve itu, mungkin dokter Cita bisa bantu jelaskan. Ya, jadi FDA approve, FDA itu kan Federal Drug Administration ya, atau seperti BPOM-nya Amerika gitu. Jadi kalau udah FDA approve tuh berarti dari BPOM-nya si Amerika itu dia sudah meng-ACC bahwa tindakan refractive surgery LASIK atau SMILE ini aman untuk diterapkan di Amerika gitu. Hmm. Jadi sudah diakui gitu dok ya, dan sudah dilakukan mungkin Ya, sudah diuji, sudah diakui keamanannya. gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih ragu mau lasik atau mau relax smile karena takut tindakannya nggak aman, itu bisa apa, pernyataan yang pernyataan yang nggak tepat dok ya, karena sudah lasik ini sudah ada semacam license keamanannya gitu dok ya, dari Amerika. Dan udah pasti standar Dan keamanan. sudah dilakukan di jutaan ya, jutaan orang sih di seluruh dunia gitu. Jadi Ya itu. nggak ada alasan untuk kita masih takut gitu. Iya, betul dok. Ini nyambung ke fun fact yang kedua. Jadi ternyata sudah lebih dari 5 juta orang di dunia yang sudah matanya dilakukan relax smile. Untuk relax smile aja udah 5 juta lebih dok. Dan itu belum termasuk teknik klasik yang lainnya dok ya. Jadi intinya eh, tindakannya sudah teruji aman seperti itu ya dok. Iya, betul. Oke, nah ini fun fact selanjutnya, tindakan lasik itu telah dilakukan oleh lebih dari 2.000 dokter mata di seluruh dunia, dan juga tindakan lasik dari Lexmark sudah dikerjakan di lebih dari 80 negara di seluruh dunia. Jadi teman-teman yang masih ragu-ragu dan mengira lasik ini masih teknologi baru atau takut dikira jadi uji coba atau apa, itu semuanya mitos ya dok, tidak benar. Iya, betul. Ada satu lagi dok fun fact-nya. Jadi tindakan lasik itu cukup dilakukan satu kali aja seumur hidup, karena sifat tindakan lasik adalah tindakan yang permanen gitu dok ya. Jadi idealnya hanya dilakukan satu kali, cukup satu kali saja seumur hidup. Iya, Seperti. betul. Makanya kalau kita mau melakukan tindakan lasik atau smile itu kita screening dulu kondisi pasiennya, memang kandidat yang baik atau enggak, sehingga harapannya eh, hasilnya juga sesuai harapan, kemudian nggak perlu dilakukan tindakan-tindakan lagi setelahnya gitu. Oke, oke, oke. Nah, mungkin bisa langsung kita jawab pertanyaan teman-teman yang udah terkumpul ya dok. Yang dari kemarin ada yang nanya prelasik Hmm. juga ya kalau nggak salah ya. Pertanyaan Oh dari, iya, ya. yang mana ini? Relasik itu apa ini ya dari Claudie K.
Jadi Ya, prelasik itu apa? Jadi prelasik itu adalah suatu tahapan awal pemeriksaan sebelum kita dilakukan tindakan lasik atau smile. Jadi masih kering ya diobatin dulu gitu. Atau ada kondisi yang lain yang misalnya benar-benar nggak boleh. Misalnya kalau oh ternyata ada luka pada mata yang tebal atau ada kataraknya misalnya ya nggak boleh dilakukan lasik atau smile. Itu adalah gunanya pemeriksaan prelasik. Makin lengkap kita periksanya maka makin baik dan makin aman, hasilnya nanti juga makin sesuai dengan harapan. oke, terima kasih Dokter Cita. Semoga bisa menjawab ya teman-teman yang belum tahu atau penasaran apa itu prelasik, dan mumpung di NLC untuk bulan ini masih ada promo prelasik nih dari 3,9 juta, jadi hanya tinggal 1 juta aja. Jadi yuk segera daftar ya. eh untuk syarat prelasik apa aja tuh dok? Apa ada syarat tertentu atau langsung datang aja gitu? Kalau syarat tertentu nggak ada ya. Yang penting kalau bisa usianya sudah di atas 18 tahun. Karena kalau kurang dari 18 tahun kita nggak menyarankan untuk dilakukan tindakan lasik atau smile. Jadi syaratnya cuma itu aja sih gitu. Untuk tahu kondisi mata kan seperti periksa biasa gitu. Oh sama mungkin untuk teman-teman yang ini dok yang sehari-hari pakai softline ya dok ya, dicopot dulu softline-nya Oh sebelum. ya, kalau misalnya ada teman-teman yang pakai lensa kontak lunak itu minimal 2 minggu tidak pakai soft lens. Jadi pakainya kacamata dulu, kemudian ke sini kalau bisa jangan sendirian. Ada yang nganter, ada yang nyetirin gitu ya, atau naik kendaraan umum juga nggak apa-apa. Karena nanti pemeriksaannya melibatkan juga dengan pemberian tetes mata yang bikin nanti jadi agak silau matanya. Gitu. Oke. Semoga bisa menjawab ya teman-teman yang penasaran atau masih bertanya apa sih itu prelasik gitu. Ini kita lanjut menjawab pertanyaan selanjutnya ya dok dari teman kita di @ganies. Jadi dok, Bisa. silinder dan minus itu bedanya gimana dok ya kalau dibuat melihat pada mana malam hari gitu. Mungkin kakaknya bingung nih dia silinder atau minus. Selesai. Udah. Ini aku ngapain? Oh ini dok, ada pertanyaan dari Kak Ganies 05. Dok, silinder dan minus itu bedanya bagaimana dok ya kalau dibuat mata pakai dilihat untuk di malam hari? Oke. Aduh, mohon maaf nih teman-teman, sebenarnya dokter kita ada. Oh, nih udah join lagi. Oke, jadi kalau mata minus itu biasanya kalau malam ya burem gitu aja. Jadi mata minus tuh kalau misalnya makin tinggi minusnya ya makin burem. Jadi garis satu bisa lihatnya double, tergantung sudut silindernya, doublenya ke samping, apa doublenya ke atas, ke bawah gitu. Mungkin nanti kalau malam itu kelihatan ini terutama kalau lihat lampu mungkin jadi agak agak ada pendarannya gitu. Starburst-nya. Kalau silinder lebih kayak gitu. Oh, gitu. Oke dok, terima kasih. Semoga bisa menjawab ya Kak Ganes. Tapi kalau Kak Ganes masih ragu nih, apakah kakak matanya ada minus atau ada silindernya atau mungkin ada keduanya, monggo bisa langsung periksa mata di klinik kami di
NLC di Surabaya, lokasinya di seberang kampus C Unair. Kita lanjut ya dok, ada lagi nih pertanyaan yang sudah masuk dari Kak Esa Dita. Dok, lasik itu kan bisa bikin minus hilang. Nah, itu cukup dilakukan satu kali aja atau seperti apa nih dok? Ini sepertinya mirip dengan pertanyaan yang tadi ya. Setelah lasik bebas minus selamanya. Jadi Oh iya. selama tidak. Jadi gini, efek lasik itu permanen. Jadi kita misalnya nguranginya minus 5, ya itu akan berkurang minus 5. Yang tidak permanen itu apakah mata kita masih ada perkembangan, masih ada progresivitas minusnya apa enggak? Itu yang bikin ini. Cuman makanya kan kita menyarankan kalau bisa usianya di atas 18 tahun, harapannya dia sudah tidak nambah lagi minusnya secara alamiah gitu. Kalau udah nggak nambah ya ya udah bebas minus selamanya. Oke, ya terima kasih ya dok. Jadi gitu ya Kak Esa, semoga bisa menjawab. Emang idealnya satu kali aja dok ya. Ketika kondisi matanya normal-normal saja dan tidak ada mungkin penyakit bawaan atau perubahan-perubahan yang Betul. tidak normal. Jadi tenang aja Kak. Perubahan besar. Iya betul dok. Dok ini ada teman-teman yang bertanya lewat di live IG live, kita bacakan satu-satu ya dok ya. Ada Kak Nuryuni Sinta. Dok, kalau saya minus 6, silinder 4, dan saya umur 48 tahun dok, apakah masih bisa dilasik? Dok. Minus 6, silinder 4. Nah, ya memang idealnya sih lihat lasik itu kan memang kalau usia kita masih di bawah 40 tahun gitu ya. Karena di atas 40 tahun itu kita sudah harus memakai kacamata baca. Ya, yang mana besar minus dan plusnya untuk melihat jauh dan melihat dekat atau kacamata baca itu ukurannya berbeda. Gitu. Kalau apakah minus 6 dan silindernya bisa dikoreksi, bisa-bisa aja tergantung dengan kondisi mata, ketebalan korneanya. Apabila eh, mencukupi atau memenuhi syarat, ya bisa. Cuma nanti perlu diskusi lebih lanjut terkait dengan uh, presbiopia atau mata tua ya namanya, yang kita harus pakai kacamata plus untuk membaca. Nah, itu perlu diskusi lebih lanjut pada saat relasi. Selama tidak ada kondisi lain yang merupakan kontraindikasi dari lasik atau smile sih bisa-bisa. Bisa aja. Gitu ya Kak Nur Yuni Sinta, semoga bisa menjawab. Jadi nggak perlu khawatir untuk bisa lebih tahu. Karena lasik ini sistem sifatnya customized dok ya, tergantung dengan kondisi masing-masing individu, nggak bisa Iya, disamaratakan. betul. Untuk bisa mengetahui dengan pastinya, bisa nih Kak Nuryun bisa langsung datang ke NLC untuk mengikuti pemeriksaan prelasik plus sekaligus konsultasi dengan dokter spesialis mata kami untuk terkait dengan kondisi mata kakak yang ingin diminus gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari @Kak Rizkyayu underscore PS. Dok, untuk minus banyak seperti minus 14 itu berarti setelah dilasik minusnya cuma berkurang ya? Atau bisa hilang gitu mungkin maksudnya ya dok? Gimana tuh dok? Iya. Jadi kalau di mesin yang kita punya itu memang bisa mengkoreksi sampai minus 12. Hmm, Sampai minus 12. Yang kalau smile itu maksimal minus 10. Jadi otomatis kalau minus yang 14 katakanlah bila mencukupi, mungkin akan ada sisanya. Itu. Cuman sisanya seberapa? Apakah hanya 2 atau lebih? Nah, itu tergantung hasil pemeriksaan. Kalau memang misalnya nggak bisa dilakukan lasik atau smile, ada cara yang lain supaya kita nggak pakai kacamata, yaitu dengan operasi namanya operasi tanam lensa atau pasang lensa. Jadi dipasang lensa yang kecil, tipis banget, itu ke depan mata, di dalamnya, sehingga bisa mengkoreksi minus yang tinggi itu tadi. Gitu. gitu. Oke deh dok. Gitu ya Kak Rizky Ayu, semoga bisa menjawab. Tapi nih dok, ketika minusnya pun ternyata Kak Rizky
Rizky ini prelasik, matanya bisa dilasik, ternyata minusnya masih sisa 2 gitu dok, katakanlah misal, atau sisa 3. Itu pun sepertinya kondisinya jauh lebih baik dok ya daripada yang sebelumnya. Maksud saya mungkin Kak Rizky ini bergantungan kepada kacamatanya juga udah bisa sangat berkurang. Bayangkan dari tadinya minus 14, yang mungkin nggak bisa kalau melihat tanpa kacamata gitu ya, ini jadi turun secara signifikan, sisa minus 2 atau minus 3 aja. Mungkin pakai kacamatanya pada saat aktivitas tertentu saja. Gitu sih Kak Rizky. Tapi tadi dokter Cita juga ada alternatif lain ketika matanya ternyata tidak bisa dilasik, ada bisa solusinya tanam lensa, dan itu juga bisa di NLC ya Kak Rizky. Jadi monggo bisa segera konsul. Ada lagi pertanyaan dari Kak Rizka Martavia. Dokter, apakah lasik bisa menyembuhkan mata minus minus dan silindernya, Dok? Iya, bisa. Jadi memang lasik bisa menyembuhkan mata minus, silinder, dan juga plus. Gitu Kak Rizka. Kalau Jadi untuk smile bukan bisa mengkoreksi itu minus dok dan ya, silinder. silinder juga bisa Uh, dikoreksi ya dok? bisa, bisa. Oke, terima kasih Dokter Rucita. Ini ada Kak Rizky Ayu. Mohon maaf dok, berarti untuk biaya tanam lensa, biaya lebih mahal ya dok daripada lasik? Biayanya iya, dia relatif lebih mahal karena operasinya itu 2 kali. Yang misalnya kanan dulu, kemudian selang 2 minggu atau 3 minggu, setelah itu mata kiri. Jadi nggak bisa simultan seperti kita lasik. Untuk lensanya juga kami pesan khusus dok ya, bahkan lensanya impor gitu dok ya, menyesuaikan dengan ukuran mata Kak Rizky Ayunya gitu. Tapi coba Ya. monggo Kak, mungkin bisa ke NLC dulu karena siapa tahu Kak Rizky ini cukup bisa dilasik gitu. Jadi tanpa perlu tanam lensa. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan yang sudah Ada ada pertanyaan dari Kak. juga dari Oh iya, boleh dok, monggo. dari Robert Hartoyo. Bedanya femtolasik dan relax smile apa? Oh ya. Iya, jadi memang yang paling banyak dikenal yang sudah agak lama ada itu lasik ya, yang banyak dikenal oleh teman-teman semua gitu. Lasik itu dia metodenya dengan membuat lapisan tipis pada permukaan kornea. Nah, lapisan tipis itu kemudian menjadi jendela tempatnya nanti laser itu ditembakkan sesuai dengan minus atau silindernya. Jadi ini kelihatan nggak ya? Nah, ini adalah eh, lasik, namanya lasik. Lasik itu dibikin lapisan tipis pada permukaan mata, tapi nggak sampai nembus ke dalam matanya ya. Kemudian lapisan tipis ini ditembakkan laser sesuai dengan minusnya pasiennya berapa. Ini adalah metode lasik. Setelah itu ditutupkan lagi seperti biasa. Nah, kalau misalnya smile, smile itu dia benar-benar. Jadi smell itu dengan laser itu membuat di dalam lapisan kornea itu di tengah-tengahnya di laser sehingga terbentuk eh, jaringan dari Kak Felix 17. Jika saya melepas softland di hari ke-10, apakah boleh melakukan lasik di hari ke-11? Jadi seperti tadi ya, untuk softland itu idealnya kurang lebih selama 2 minggu. Jadi itu supaya apa? Jadi kornea itu kan bukan jaringan yang keras.
kornea itu adalah jaringan yang sebetulnya cukup lunak ya gitu, nggak yang keras yang tidak bisa berubah bentuk. Lah, kontak lens itu dia mempengaruhi kelengkungan dari korneanya ini, yang mana nanti sangat-sangat berpengaruh terhadap rencana tindakan yang akan dilakukan lasiknya itu. Jadi supaya si korneanya ini sudah berubah menjadi ke bentuk normalnya, nah itu kurang lebih kita tunggu selama 2 minggu tanpa menggunakan soft layer lensa kontak yang lunak itu gitu. Ya, kalau dia sudah berubah ke bentuk aslinya, baru kita bisa melakukan pemeriksaan itu dengan lebih lebih akurat gitu. Jadi hasilnya juga sesuai harapan. Iya, gitu. Gitu ya Kak Feli. Jadi emang langkah lebih baiknya kalau dituntaskan dulu dok ya, copot offline-nya sampai 14 hari. Untuk hasilnya, supaya hasil prelasik bisa lebih optimal. Karena saat di prelasik kondisi mata sudah kembali normal gitu dok ya. Setelah 14 hari lepas Ya, offline. Itu kalau lebih dari 14 hari gimana dok? Nggak apa-apa ya berarti ya? Kalau nggak apa-apa. lebih baik. Hmm. Ada satu lagi dok pertanyaan dari Kak... eh mana tadi ya Kak? Nanang apa ya? Dok, kalau saya -7, oh Kak Ahmad Nanang, dok, kalau saya -7, apakah bisa dilasik? Sebenarnya batasan bisa dilasik tuh minus berapa sampai berapa sih dok untuk kondisi idealnya ya? Mungkin teman-teman ada Kondisi yang... idealnya mulai dari -1 juga udah bisa. Iya, jadi mulai -1 itu sudah bisa dilakukan lasik. Kalau kurang dari -1 biasanya sih mata nggak terlalu terganggu ya, masih bisa aktivitas dengan baik. Gitu. Terus maksimalnya itu tadi -12 kalau pakai lasik. Kalau -7 dan kondisi kornea, ketebalan korneanya mencukupi, kondisi matanya baik, ya bisa-bisa aja dikoreksi maksimal sampai -7. Gitu ya Kak Ahmad Nanang, semoga bisa menjawab. Dan kalau daripada penasaran nih, mata saya bisa dilasik nggak ya? Kira-kira bisa langsung ke NLC aja dok ya untuk melakukan tindakan prelasik atau pemeriksaan screening sebelum tindakan lasik gitu ya. Sebentar, tadi ada satu pertanyaan lagi nih dok di kolom Q&A dari Kak Heros. Kak Heros, dok, apakah ada jaminan kalau minusnya nggak bakal balik lagi nih setelah dilasik gitu? Seperti apa dok? Jaminannya gimana? Karena memang efeknya permanen sih. Kalau dijamin nggak balik ya nggak balik lagi memang minusnya. Cuman kondisi mata kita apakah sama terus sampai kita tua kan enggak. Nah, minus itu kan hanya efek dari kondisi mata. Kalau kondisi matanya nggak berubah terus sampai usia lanjut ya permanen ya nggak akan berubah. Cuman masalahnya kan nanti kita tambah usia, ada misalnya nih ada sakit diabetes kena kencing manis, nanti seolah-olah matanya jadi ada minusnya gitu, padahal minusnya bukan karena korneanya yang tambah tebel lagi, enggak, tapi karena kondisi kencing manis gulanya lagi tinggi misalnya Efek gitu. dari Jadi diabetes tadi dok ya berarti. jadi kalau misalnya kondisi matanya bisa sama terus selanjutnya ya tetap tetap nggak akan ada perubahan gitu. Gitu sih Kak Heros, semoga bisa menjawab ya Kak. Ada pertanyaan lagi dok dari peserta yang ikut live. Kak Miril nih, mata malas apakah bisa dilasik ya dok? Mata malas apakah dilasik? Jadi kita harus tahu dulu definisi dari mata malas atau amblyopia itu apa. Jadi mata malas itu adalah di mana kondisi kemampuan penglihatan itu menurun karena misalnya minusnya tinggi tapi nggak pakai kacamata, atau silindernya tinggi nggak pakai kacamata dari kecil, atau terlambat gitu ya punya kacamata nggak pernah dipakai, itu biasanya akan menyebabkan kondisi mata malas. Mata malas itu artinya kalau kita misalnya -7 tadi ya, tapi karena selama ini nggak pernah pakai kacamata, walaupun dikasih kacamata -7, itu fungsi penglihatannya nggak bisa 100%. Gitu. Kalau kita lihat di mana di tes matanya itu yang huruf yang paling kecil tuh nggak bisa kelihatan gitu, biasanya yang gede-gede aja. Nah, itu berarti kondisi dari saraf matanya sudah menurun karena mata terbiasa tidak melihat dengan jelas. Nah, kalau udah seperti itu dia memang irreversible atau nggak bisa kita kembalikan sehat lagi saraf matanya. Apakah bisa dilasik? Bisa-bisa aja, tapi kondisi
tajam penglihatan setelah lasik atau smile itu akan sama seperti dikoreksi dengan kacamata ukuran yang maksimal gitu. Jadi misalnya dengan kacamata dicoba pakai -7 misalnya ya, itu bisa 60%. Ya, berarti setelah dilasik, setelah dikoreksi -7 dengan dilasik ya tetap tajam penglihatannya 60%. Gitu. Yang 40%-nya karena kondisi sarafnya yang sudah menurun dan itu nggak bisa diobatin dengan lasik. Gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya Kak Amiril. Jadi kalau untuk yang penderita mata malas, kondisi mata ketika dilasik dok, kondisi matanya hasilnya nanti akan sama dengan kondisi kurang lebih dok ya, cara apa gampang-gampangnya sama kayak kondisi saat dia pakai kacamata gitu dok ya, saat kondisi sebelum dilasik. Betul. Ukuran kacamatanya Ini sudah. lasik itu kan dia membantu supaya tidak pakai kacamata, gitu. Bukan membantu mengembalikan kondisi saraf yang sudah melemah. Oh gitu. Oke, oke. Semoga bisa menjawab ya Kak Miril. Berarti sakitnya sakit di sarafnya dok ya kalau untuk mata malasnya tuh ya. Nggak bisa mengobati mata malasnya. Ada lagi pertanyaan dari Kak @KPN Jatim. Oh, kayaknya pakai Instagram kantornya nih. Kucek mata terlalu sering bisa mempengaruhi minus kah dok? Mungkin bisa bikin minus atau bisa nambah minus kah dok kalau terlalu sering ngucek mata? Iya, benar. Jadi ngucek mata itu nggak boleh gitu ya. Dalam kondisi apapun itu nggak boleh karena kalau kita kebiasaan sering kucek mata, itu ada suatu kondisi yang namanya keratokonus. Keratokonus itu mata itu yang harusnya bentuknya sferis, sphere begini ya, bagus gitu. Seperti ini, itu dia jadi lebih lebih gini, lebih eh, lebih maju ke depan. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah karena terlalu sering matanya diucek-ucek gitu. Nah, itu kalau udah kayak gitu, ya nggak bisa dilasik ya, nggak boleh pasien dengan keratokonus gitu. Nah, itulah kenapa selain juga satu bisa menyebabkan luka pada mata, kalau misalnya ada benda asing terus diucek-ucek sehingga melukai mata. Yang kedua yaitu tadi efek jangka panjangnya, kalau sering diucek-ucek bisa bikin namanya keratokonus atau kelengkungan kornea yang abnormal, yang tidak normal. Itu ya Kak KPN Jatim, semoga bisa menjawab. Jadi emang nggak boleh dok ya, kucek-kucek mata itu ternyata Ya, bukan betul. hanya menyebabkan minus aja, ternyata bisa ada kena penyakit lainnya itu keratokonus, juga bisa kena bisa melukai mata kita juga gitu. Apakah ada lagi teman-teman pertanyaan sebelum kita tutup? Oh iya, untuk teman-teman yang join, Minal mau mengingatkan minggu depan kita ada webinar konsultasik bersama dengan Dokter Nuka, spesialis mata, Dokter NLC juga, tanggal 4 Juni jam 9 sampai jam 10 pagi. Nanti webinarnya via Zoom. Teman-teman, ini webinarnya gratis ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin daftar, monggo bisa kepoin story dan Instagramnya @NLC Lasik Center. Di situ nanti ada link pendaftarannya, tinggal diklik aja. Dan untuk webinar minggu depan, kita akan ada banyak hadiah. Di antaranya adalah ada ada free pemeriksaan mata dan konsultasi oleh dokter spesialis mata di NLC. Ada juga free 5 prelasik untuk 5 orang, lumayan banget, dari harga 3,9 juta teman-teman bisa dapatkan free. Lalu ada juga bukan free diskon, extra diskon untuk operasi lasiknya itu sendiri di NLC gitu. Sepertinya udah terjawab semua ya Dokter Rucita pertanyaannya. Terima kasih Dokter Rucita atas waktunya siang hari ini. Ilmunya sangat bermanfaat sekali dan bisa juga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya pamit undur diri dulu untuk siang hari ini. Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Sampai jumpa semuanya. Cara save-nya gimana ya?